Banser membela umat Kristen dan melawan FPI di Parepare. Ini kita sangat mendukung sekali. Karena Indonesia ini adalah Darul Ahdi. Darul Ahdi artinya negara kesepakatan antar pemeluk agama apapun yang dibuat dalam perjanjian bersama. Indonesia ini bukan negara Islam, bukan. Indonesia ini adalah Darul Ahdi, bukan Darul Islam. Inilah yang harus dipahami. Siapapun nih orang yang mengawali kegaduhan, kekacauan pertama kali di dalam Darul Ahdi, maka harus dilawan, diperangi. Setiap umat Islam di Indonesia berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Tidak boleh mengawali membuat kegaduhan dan kerusuhan dengan umat pemeluk agama manapun. Karena setiap pemeluk agama apapun di Indonesia ini memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai rakyat Indonesia. Sehingga siapapun yang mengawali membuat kerusuhan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka Banser harus bertindak tegas tanpa memandang agamanya apa dan keturunan siapa. Siapapun nih yang mengawali membuat kerusuhan, kegaduhan di negara kesatuan Republik Indonesia, maka Banser harus bertindak tegas. Tidak peduli siapapun tuh. Misalnya nih, kalau orang Islam mengawali membuat kegaduhan, silakan ditentang. Umat Kristen yang mengawali membuat kegaduhan, silakan ditentang. Umat-umat agama lain yang mengawali, dalam tanda kutip, mengawali membuat kegaduhan dan kerusuhan, maka merekalah yang harus ditentang. Jadi Banser benar-benar menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau misalnya FPI arogan menantang-nantang orang-orang Kristiani yang ada di Parepare, bahkan mengancam akan menjadikan Parepare seperti poso, nah Banser ini harus segera bertindak. Jaga NKRI, jaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang FPI ini kan memang belum paham. Ini adalah negara Darul Ahdi, bukan negara Islam yang kita semena-mena. Tidak boleh kita semena-mena terhadap agama apapun, karena negara ini milik bersama. Ya, negara ini milik bersama. Nah, masalah dalilnya banyak sekali. Nah, kalau orang-orang FPI itu kan baru belajar Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jadi orang Islam itu harus tegas kepada orang kafir. Nah, orang kafir yang mana? Kafir itu ada namanya kafir harbi dan kafir dhimmi. Kita harus tegas kepada orang-orang kafir harbi, kafir yang selalu menantang perang secara terang-terangan. Nah, orang-orang di Indonesia ini adalah kafir dhimmi. Man adza dhimmiyan faqad adzani, kata Rasulullah. Siapapun yang menyakiti orang kafir dhimmi yang mau hidup rukun dengan sesama umat Islam, dengan siapapun yang ada di dalam negara ini, maka wajib dilindungi. Karena siapapun yang menyakiti hatinya orang-orang kafir dhimmi, maka sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah, sekali lagi, wahai saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, jika ada oknum-oknum yang ingin merusak, mengawali kegaduhan, kerusuhan di negara kesatuan Republik Indonesia, ini ya, mengawali, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh ragu-ragu. Dia kan sesama umat Islam. Katanya kan sama umat Islam itu harus ruhama ubainahum, harus saling kasih sayang. Duh, dia saja tidak bisa menjaga kasih sayang. Mereka ini tidak bisa menjaga kasih sayang. Kita sebagai umat Islam malu karena umat Islam itu adalah umat yang agung, umat yang besar, yang harus bisa mengayomi siapapun. Leninda mengaku umat Islam tetapi makan bikin resik, membuat kacau, membuat gaduhan, bahkan menantang-nantang perang. Ini enggak pantas.
Nggak pantas. Karena kita kan berada di dalam negara yang didirikan bersama-sama. Ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Katolik, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada Konghucu. Siapapun nih ikut mendirikan bangsa dan negara kita. Nah, kita langsung sok-sokan mengatakan bahwa kita kan mayoritas. Masa tertindas dengan minoritas? Kata siapa? Kata siapa? Justru yang mayoritas ini harus melindungi kepada yang minoritas. Nah, bagaimana yang minoritas kalau seandainya melakukan arogansi? Sama, ditindak tegas. Siapapun yang mengawali arogansi maka harus ditindak tegas. Nah, apakah mereka mengawali arogansi? Kan mereka minta izin untuk mendirikan sekolah. Loh, sekolah itu apa salahnya? Apakah negara kita ini milik nenek moyang kita sendiri? Tidak, ini milik kita bersama. Siapapun yang ada di dalam negara kita. Nah, siapapun berhak mendirikan sekolah. Yang orang Yahudi silakan, ya, kalau memang ada. Kemudian orang Nasrani, orang Katolik, orang Hindu, Buddha silakan. Lalu bagaimana dengan kita harus bebas dari penjajahan? Loh, penjajahan apa? Kita sebagai umat Islam itu harus betul-betul mandiri. Kita sebagai orang Nusantara, umat Islam harus betul-betul punya ilmu, punya jiwa besar yang bisa mengayomi siapapun, melindungi siapapun. Kita berdakwah dengan hikmah. Kita berdakwah dengan hikmah sehingga banyak sekali umat-umat non-muslim itu masuk Islam. Jangan melakukan arogansi di Indonesia. Indonesia ini berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah mau konflik silahkan, mau perang silahkan. Indonesia ini merayu sesama saudaranya agar masuk agama Islam dengan cara yang arif dan bijaksana. Dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara menunjukkan kebesaran agama Islam, keagungan agama Islam. Bukan dengan cara-cara yang arogan menantang-nantang perang seenaknya begitu. Itu cara-cara anak-anak kampungan, cara-cara anak-anak jalanan, cara-cara preman seperti itu. Jadi enggak seperti itu. Umat Islam di Indonesia ini Masya Allah sungguh luar biasa. Nah, oleh sebab itulah mari kita ngaji, perdalam ilmu agama Islam agar iman semakin kuat, ekonomi kuat, fisik kuat, sehingga kita bisa merangkul dan mengayomi siapapun. Sehingga banyak sekali umat-umat di luar agama Islam bondong-bondong masuk Islam menjadi mu'alaf. Itulah dakwah yang luar biasa yang diajarkan oleh para wali songo yang ada di Indonesia, bukan yang diajarkan oleh FPI yang sangat arogan. Oleh sebab itu sekali lagi kita dukung Banser untuk menegakkan keamanan dan ketentraman di Parepare. Semoga berhasil. Silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.